Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Fatmah, Zulkaidah Nurul Rahmayanti, Nurrida Kamalia mempresentasikan makalah yang berjudul Metode Total Physical Response. Materi pertama yakni teori sejarah pendekatan dan pengertian. Metode Total Physical Response adalah perkembangan dan perluasan teori pendidikan berbasis aktivitas. Orang pertama yang mendefinisikan dan mempublikasikan metode ini adalah James Asser, seorang ilmuwan dalam bidang psikologi. Ini adalah metode yang didasarkan pada sekumpulan perintah dan aktivitas motorik. Metode ini didasarkan pada teori pembelajaran pendekatan alamiah yang sangat memperhatikan dari segi praktis dan situasional. Metode TPR telah berkembang selama lebih dari 20 tahun. Metode ini telah tersebar di berbagai program pendidikan bahasa asing di seluruh dunia. Keefektifannya muncul sedikit demi sedikit ketika diuji cobakan pada sejumlah besar bahasa di dunia, seperti Inggris, Arab, Jerman, Prancis, Jepang, Spanyol, Rusia, dan lain-lain. Sekarang ini telah menjadi salah satu metode pengajaran bahasa terkenal di program pendidikan bahasa asing. Salah satu prinsip terpenting dari metode TPR adalah menggunakan aktivitas motorik untuk mengembangkan kemampuan pemahaman siswa. Dalam metode TPR, siswa memainkan peran utama sebagai pendengar dan aktor. Siswa menanggapi secara fisik perintah yang diberikan oleh guru. Inti dari pendekatan awal yang digunakan adalah dengan membuat siswa diam dan mendengarkan perintah. Metode TPR merupakan salah satu metode pengajaran bahasa berdasarkan koordinasi ucapan dan gerak. Dalam metode ini, guru memberikan perintah kepada siswa, kemudian siswa merespon perintah guru tersebut dengan tindakan fisik. Metode ini disebut juga metode pemahaman, yang menekankan pentingnya mendengarkan pemahaman dalam bahasa. Contoh dalam proses belajar mengajar dalam metode TPR seperti berdiri, ambil buku, buka bukumu, duduk di kursi, bersihkan papan tulis, tutup pintu. Kelebihan dan kekurangan metode TPR. Kelebihan dari metode TPR. Yang pertama, metode ini dalam mengajar pemula yang tidak memiliki latar belakang bahasa target serta kursus singkat yang diadakan untuk pelajar bahasa Arab di luar negara asalnya. Yang kedua, perhatian pada pemahaman makna yang sesungguhnya dengan mengaitkannya dengan gerakan tubuh. Yang ketiga, sebagian besar kegiatan membantu menghilangkan rasa malu dari siswa, mendobrak hambatan bahasa asing, dan memperkuat motivasi peserta didik, terutama di minggu-minggu pertama program. Yang keempat, metode ini berguna untuk pelajar bahasa tujuan khusus yang tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari bahasa tersebut, seperti turis, diplomat, dan pebisnis. Yang kelima, mengobati beberapa kasus yang sulit memahami makna atau aturannya. Dan yang terakhir, tata bahasa di mana guru menggunakan perintah untuk beberapa siswa yang waspada dan mereka menanggapinya dengan gerakan fisik yang memperjelas arti dari kata-kata dan menjelaskan pola kata bahasa secara tidak langsung. Kekurangan metode TPR. Yang pertama, metode ini tidak cocok untuk semua tahapan, sehingga pelajar tidak akan mendapat manfaat darinya setelah tahap pemula, dan harus digabungkan atau ditambah dengan metode pengajaran lain, yang berarti bahwa metode itu sendiri tidak membangun kompetensi linguistik pelajar. Yang kedua, metode ini tidak cocok untuk mengajar konsep abstrak dan beberapa kata
Croquet mengingat kata fisik dan dalam bahasa terbatas. Yang ketiga, sulit dalam kaitannya dengan metode ini untuk menjelaskan banyak topik gramatikal dan morfologis karena sulit untuk mengajarkan bentuk lampau dan juga sulit untuk berbicara tentang orang atau hal-hal yang memerlukan penggunaan kata ganti dan kata beda seperti bin, jamak, kehadiran, ketidakhadiran, dan lain-lain. Sebagian besar posisi sudah masuk. Yang keempat, sebagian besar situasi dalam metode ini dibuat dan pelajar mungkin tidak mendapat manfaat darinya dalam situasi komunikasi lain. Yang kelima, metode ini tidak memperhitungkan perbedaan individu antara peserta didik karena tergantung pada perintah yang ditujukan kepada semua orang, baik secara kolektif atau individu pada awalnya dan mengharuskan mereka untuk merespon dengan cepat perintah tersebut, dan siapapun yang tidak berpartisipasi di antara siswa untuk alasan apapun akan tertinggal dan mungkin kehilangan program. Yang terakhir, ketertarikan metode pada aspek lisan yang sering disiapkan dan diperkenalkan oleh guru dengan hilangnya kurikulum atau mata kuliah membuat tugas guru menjadi sulit, malah sulit baginya untuk mengevaluasi siswanya dalam banyak aspek bahasa, terutama membaca, tulisan, dan tata bahasa. Selanjutnya, langkah-langkah dan praktik penerapan metode TPR. Yang pertama adalah pengantar. Sebelum mulainya pembelajaran, mulai dari guru mengucapkan salam dan menyapa siswa, sampai menjelaskan bagaimana kontrak studi sebelum melanjutkan ke pembelajaran utama. Kemudian, penyajian materi. Guru memulai kegiatan utama melalui metode ini dengan memperkenalkan tugas-tugas yang perlu mereka lakukan. Lalu yang selanjutnya, evaluasi. Dalam kegiatan ini, guru dapat melakukan evaluasi sederhana terhadap perilaku siswa. Lalu yang terakhir, kesimpulan. Pada tahapan ini, guru dapat melakukan pendinginan dengan mengajak siswa bernyanyi atau bermain. Lalu yang selanjutnya ada praktik dalam metode TPR. Yang pertama itu latihan menyimak. Yang pertama, guru memasuki kelas, kemudian menyapa siswa dalam bahasa target dan meminta mereka untuk mengelilinginya. Kemudian, guru meminta mereka untuk melihat gerakan tubuhnya yang terkait dengan perintah dan menirunya secara akurat seperti berjalan, berdiri, atau duduk. Lalu, guru mengarahkan mereka ke perintah yang serupa dengan diarahkan dan meminta mereka untuk menanggapi perintah ini dengan cepat dan akurat. Ia mengulangi aktivitas ini sampai dapat dipastikan bahwa siswanya menguasai dan memahami perintahnya. Lalu yang terakhir, perluas cakupan kalimat yang pertama. Contohnya seperti berjalan ke pintu, berjalan ke meja, berdiri di jendela, atau tambahkan kata-kata yang setara yang diketahui oleh siswa. Lalu praktik yang kedua ada produksi dan hasil. Fase ini dimulai setelah 10 menit pelatihan dalam mendengarkan dan menanggapi, dan berlanjut seperti berikut. Guru meminta siswanya untuk menggantikan perannya dalam mengarahkan gerakan. Lalu, setelah siswanya berhasil melakukan peran ini, guru meminta mereka untuk menyajikan saran dan metode khusus, seperti lelucon ataupun drama. Lalu yang terakhir ada membaca dan menulis. Walaupun tidak terdapat latihan formal dalam membaca dan menulis dalam metode ini, tetapi menulis struktur tulisan atau kosakata di papan tulis untuk para siswa yang meminta serta membutuhkan penjelasan. Guru mempergunakan beberapa menit terakhir setiap pelajaran untuk menulis di papan tulis setiap butir kosakata atau mufradat baru dengan sebuah kalimat yang menggambarkannya. Kemudian, ia menyebutkan setiap butir dan memperagakan kalimat tersebut. Para siswa menyimak dengan baik ketika guru membacakan bahan itu.
Pada umumnya, para siswa menyalin ekspresi-ekspresi tersebut dalam catatan mereka. Tidak ada terjemahan yang diberikan dalam bahasa siswa, semuanya dalam bahasa target.